segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Raja kami, penguasa tunggal semesta alam ini. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu kepada setiap kami, ya Yesus Kristus Tuhan kami, ya Aba, ya Bapa, ya Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Abba ya Bapa, kembali hari ini hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, boleh berbagi dengan kami. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang dibagikan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Inilah hari pertama di bulan Oktober tahun 2024. Saya berdoa Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan baik, sehat, diberkati oleh Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim. Shalom, semangat pagi semuanya Ya, yang di pagi. Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Ya, baik. Silakan Bu Jim. Ya, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu jangan sampai kita dipermalukan. Saudara, kita ambil ayatnya Filipi 1:20 yang berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ya. Jadi ini Paulus memberikan satu contoh, ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, sadarkah kita bahwa kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita ini memiliki harta yang paling berharga, yaitu realita hadirat Tuhan dan firman-Nya, dan tentunya Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang mesti kita jagai dan kita pertahankan harta itu.
Bahkan fokus perhatian kita seharusnya tertuju kepada hal tersebut. Saudara, sehingga kita bisa mengalami dan melihat kedahsyatan kuasa firman dan hadiratnya di dalam diri kita. Saudara, kalau kita lihat dalam acara pemberkatan nikah, menjadi bagian momen di mana anak mengucapkan ucapan terima kasih kepada papa dan mama yang sudah membesarkan. Sekaligus juga permintaan maaf anak pada papa dan mama. Saya pernah mendengar dan rasanya tanpa diajari dan tanpa dilatih. Itu mempelai berkata pada orang tuanya yang sangat mengharukan saya pada itu. Si anak berkata pada orang tuanya, kalau saya disuruh lahir kembali ke dunia, saya akan memilih papa dan mama sebagai orang tua saya. Kalimat yang sangat menyentuh dan mengharukan. Sebagai anak berkata pada orang tua, saya bersyukur dilahirkan di keluarga ini. Karena keluarga ini saya mengenal Tuhan. Dan mama dan papa membawa saya untuk mengenal Tuhan. Saudara, ucapan terima kasih yang dilakukan anak kepada papa dan mama. Tapi itu belumlah berarti apa-apa kalau dibandingkan nanti kita dengan Bapa di surga. Seperti kita bisa berkata, saya tidak menyesal kalau ibadah di gereja ini, ikut doa pagi ini, karena melalui ini saya dibawa menjadi dewasa, menjadi umat Allah yang layak, masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, tapi itu semua cuma fantasi dan sia-sia. Kalau di dalam diri kita tidak ada tanda-tanda bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita selama di bumi ini kita tidak pernah merindukan Tuhan, atau selama di bumi ini kita tidak mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kerinduan akan diperkenan Tuhan. Dan bahkan tidak mungkin ketemu dengan Tuhan. Karena orang yang tidak merindukan Tuhan, maka sebenarnya dia tidak membutuhkan Tuhan. Karena engkau tidak berharga bagiku. Sehingga kita tidak terlalu merindukan. Dunia sudah begitu memikat hati manusia. Dunia sudah mendistrak kita. Dunia sudah mencetak pikiran kita. Sehingga kita tidak memiliki satu kerinduan yang proporsional. Kalaupun ada kerinduan, mungkin ada motif-motif lain. Dan itu pada dasarnya juga tidak menghormati Allah. Saudara lihat kesuksesan perjalanan Daud yang panjang. Mengalami banyak tantangan, kekerasan, ya, lembah-lembah kelam. Dari perjalanannya sebagai pengembala kambing domba. Sampai dia menjadi raja. Satu kuncinya, Daud selalu merindukan Tuhan. Sampai dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, tidak banyak orang bisa menembus batas sampai bisa meninggalkan percintaan dunia. Begitu sampai hatinya merindukan Tuhan. Mudah kita mengucapkan kalimat, aku merindukan Tuhan. Tapi apakah itu benar-benar kita memiliki kerinduan akan Tuhan? Saudara, kalau kita mendapat pelajaran yang berharga,
Saudara, kita harus memaksa diri kita. Kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa menguasai daging kita. Untuk kita mau sungguh-sungguh memiliki kerinduan akan. Kalau tidak, maka dunia ini akan menarik kita dengan kuatnya. Makanya kita harus keras terhadap diri sendiri. Supaya dunia tidak bisa menarik kita dari kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita melihat kemuliaan Allah nanti, maka kita baru akan mengerti betapa tidak berharganya dunia ini. Satu hal yang tidak berkelebihan kalau Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia, tetapi kalau jiwanya binasa. Saudara, seseorang yang bekerja keras bisa memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Bisa memperoleh kemuliaan, kehormatan di dunia ini. Tapi itu tidak ada artinya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bersama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menghargai itu? Bagaimana kita bisa mengerti hal itu sehingga kita rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya? Saudara, kadang-kadang kita ragu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang khawatir diolok-olok. Aduh, sok banget ya. Kayaknya sudah nginjak surga aja. Atau ada yang berkata, mungkin masih ada kesenangan. Bukan kesenangan yang melanggar hukum. Atau kesenangan yang dianggap berdosa, bukan. Tapi kesenangan yang membuat hati kita tidak bulat untuk merindukan Tuhan. Kesenangan yang menghalangi hati kita untuk merindukan Tuhan. Melewati perjalanan waktu dan segala pergumulannya, maka kita akan mengerti bahwa memang hati kita harus sungguh-sungguh sepenuhnya mengasihi Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau hati kita sepenuhnya kita berikan pada Tuhan, pasti kita mendapatkan hikmat untuk menempatkan pasangan hidup, orang tua, anak, keluarga, sahabat, dan semuanya. Tuhan akan memberikan hikmat. Saudara, itulah kerinduan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, Paulus memberikan pada kita pelajaran yang mahal. Filipi 1:20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku harus bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, karena kamu supaya aku menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, kita mau sepakat untuk mau lebih serius ke depan. Saudara, kita mau sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ekstrem untuk Tuhan. Jika kita harus meninggalkan hidup keberagamaan, tetapi benar-benar menjalani hidup kekristenan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan itulah standar daripada Paulus. Dia berkata, ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Dan Paulus mengatakan, ikuti teladanku seperti aku ikut teladan
Kristus. Jadi jangan memandang cara hidup kita itu terlalu berkelebihan. Hidup kita sekarang, saudara, kadang-kadang kita tidak wajar. Kita belum hidup di dalam standarnya Allah. Saudara, setan itu cerdik, saudara. Dia tidak membuat orang jadi rusak. Tidak membuat orang langsung melanggar moral, tetapi dia membawa jemaat kepada standar yang tidak benar. Saudara, saya tidak mau juga mengalami seperti ayat 20 ya, bahwa kita akan dipermalukan, tapi kita rindu di dalam segala hal kita tidak mendapatkan malu. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Nanti kita di pengadilan Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh tidak menghormati Tuhan, itu akan dipermalukan. Kalau dalam hidup kita tidak membutuhkan Tuhan, tidak merindukan Tuhan, pasti hidup kita tidak bersih. Dan kita akan dipermalukan. Saudara, bagaimana kita bisa umpamanya berbicara di depan banyak orang, muncul di Facebook sebagai orang terhormat. Tetapi nanti di pengadilan Tuhan, Tuhan buang dan Tuhan katakan kita bukan orang benar. Bukankah kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia sekecil-kecilnya, saudara? Saudara, kalau perbuatan kita di dunia ini tidak berkenan di hati Tuhan, saudara, kita bisa dipermalukan. Dan itu kita harus punya rasa takut. Ya. Dan satu hal yang menggetarkan jiwa kita, kalau satu saat Tuhan mengatakan kita dibuang dan kita dipermalukan. Makanya dalam perjalanan hidup ini, kalau kita kadang-kadang dipandang rendah, dipandang jahat oleh orang sekitar kita, maka kadang-kadang situasi ini diizinkan Tuhan untuk bisa mendorong kita untuk kita merindukan Tuhan. Dan akhirnya kita mulia di hadapan Tuhan supaya kita tidak dipermalukan. Saudara, apakah nanti kita dipermalukan atau tidak? Itu tergantung dari hidup kita sekarang. Kita bisa tahu sekarang, jadi bukan suatu bersifat gambling, ya, spekulatif, untung-untungan. Kita bisa tahu kita akan dipermalukan atau tidak. Saudara, apa ukurannya? Ukurannya adalah apakah kita mempermuliakan Allah hari ini oleh matimu dan hidupmu. Kalimat yang lebih gampang, apakah hidupmu hari-hari ini berguna untuk Tuhan. Saudara, setiap hari Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyenangkan diri sendiri atau kita mau menyenangkan Tuhan. Itu tergantung dari kita, pilihan kita. Dalam peristiwa keseharian kita, kalau ada orang yang mungkin motong jalan kita, ya, bagaimana reaksi kita? Ya, itu latihan kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Kita jalan lurus, tiba-tiba dipotong. Mungkin di Amerika nggak seberapa. Kalau di Indo, saudara, itu namanya sepeda motor tuh kayak capung. Kadang-kadang memotong. Dan waktu kita dipotong, apa yang keluar dalam mulut kita? Kata-kata apa yang keluar? Saudara, ini latihan kita. Bagaimana suami terhadap istri? Kalau suami kasar, sedikit-sedikit pukul istri. Saudara, ini latihan kita. Kadang-kadang suami berkata, di mana matamu? Saudara, ini kesempatan banyak, saudara, yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan.
Kita lihat Nuh, satu penghiburan Allah pada zamannya. Walaupun dia hidup di tengah-tengah kekerasan, tapi hidupnya sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Karena dia melekat pada Tuhan. Kalau orang yang tidak melekat pada Tuhan, maka mulutnya ini yang dikeluarkan beda. Omelan, kata-kata yang keluar, amarah, kata-kata tidak sopan, menyakiti hati orang. Saudara, kalau setiap keadaan yang disodorkan kita, saudara, apapun keadaan kita, mungkin kita direndahkan, kita diolok, tapi ucapan kita ini bersih, pikiran kita bersih. Baru Tuhan memberikan hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan misalnya. Saudara, kalau kita mikir, ya, kenapa hamba Tuhan yang begitu besar berhasil dalam penilaian manusia bisa jatuh dalam dosa. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya saya tahu ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, begitu sangat dihormati manusia jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya bertobat dan dia menulis satu buku dengan judul I Was Wrong. Saudara, kalau di setiap peristiwa yang Tuhan berikan, kita berhasil menyelesaikan, kita tidak akan jatuh. Kalau kita menginginkan sesuatu yang belum tentu Tuhan suka, saudara, sudahlah kita hapus saja. Jangan sampai, saudara, umpamanya kita tidur dengan suami orang, tidur dengan istri orang. Saudara, kita melihat lawan jenis saja. Dan timbul sesuatu yang tidak patut kita melihatnya. Maka tidak mungkin kita berbuat dosa. Saudara, kalau dalam hal yang kecil, ya remeh, kita sudah berhasil, maka kita akan bisa melihat hidup kita ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Itu kita bisa ukur di dalam hidup kita. Apakah kita ini berguna untuk kerajaan surga? Tapi Tuhan tidak akan memperkatakan pekerjaannya kepada orang-orang yang tidak setia dalam perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil aja tidak setia, Tuhan tidak akan memberikan perkara besar. Setiap peristiwa kejadian terjadi dalam hidup kita harus kita lalui dengan sukses. Satu saat, saudara, saya punya pembantu. Saudara, dia itu menjatuhkan barang antik, ya, piring antik, ya. Dan suami saya paling suka dengan piring antik ini. Ini piring antik yang sangat langka, ya, ratusan tahun dan cukup mahal harganya. Di satu kali dijatuhkan oleh pembantu saya. Sempat kita nih kayak gelo ya getun gitu saudara, karena kita sayang sama piring itu. Tapi Tuhan menegur saya. Akhirnya saya bilang suami saya, bahwa segala sesuatu Tuhan bisa izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak punya kebanggaan dan membuat benda itu berhala bagi kita. Dan akhirnya ya kita relakan sampai piring itu sampai sekarang masih dipajang walaupun ada pecahnya, saudara. Tapi saudara, kita tidak lagi membanggakan itu, saudara. Saudara, rumah bagus itu wajar. Tuhan berkati kita sehingga kita dapat rumah bagus. Tapi jangan itu menjadi berhala kita. Di mata Tuhan itu berkat Tuhan, bonus Tuhan. Tapi jangan menjadi satu kebanggaan dan berhala dalam hidup kita. Kita hidup ini berurusan dengan pribadi Allah yang hidup oleh karena itu. Jaga perkataan kita yang kita lemparkan. Umpama di
ya, di Facebook, di Instagram. Hati-hati, nggak usah ngomong kalau nggak perlu. Jaga pikiran kita. Setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kita jalani, kita selesaikan dengan nilai bagus. Maka saudara, orang masuk surga atau orang masuk neraka, itu sudah kelihatan nilainya dari cara hidup kita. Kalau setiap hari kita, nilai kita ini jelek, ya, jelek terus, kita nggak akan pernah lulus. Nilai kita rendah. Apa rendah? Kenapa nilai kita jelek? Karena kita nggak ada waktu untuk merindukan Tuhan. Nilai kita jelek. Kita nggak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Hari itu nilai kita jelek. Kita nggak ada waktu untuk bercakap-cakap dan berfellowship dengan Tuhan. Maka kita nggak pernah lulus, saudara. Saudara, itu ukur setiap peristiwa hidup kita. Kalau dari setiap peristiwa hidup kita, kita harus lulus, saudara. Baru hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Contohnya Yusuf. Dari setiap peristiwa yang dia lalui, waktu dia dijual, dimasukkan sumur, di rumah Potifar menghadapi ujian seks, di penjara, dia lalui dengan lulus. Rahasianya apa? Ada penyertaan Tuhan. Ada kerinduan hatinya. Percaya kepada Tuhan. Dia lulus dari rasa kebencian. Dia lulus dari godaan seks. Padahal kalau dia mau, tidak ada yang tahu saat itu. Tapi dia tahu ini urusannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita berguna untuk pekerjaan Tuhan? Kalau belum, ayo kita kejar. Bawa aku ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa aku ke puncak kekudusan-Mu Tuhan. Apa yang kau kehendaki aku lakukan, aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun ada harga yang harus kita bayar. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana Simpson yang menjadi nasihat Allah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Toh akhirnya jatuh di tangan pangkuan wanita Delila. Karena apa? Kerinduan akan Tuhan terdistrak oleh rayuan dunia. Saudara, ayo, kalau kita ada salah di antara kita, cepat bertobat dan katakan, Tuhan, I was wrong. Saudara melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan kita harus jadi pendeta, kita harus memberi uang yang banyak, saudara. Mungkin dari kita banyak mengalami kekurangan, tetapi saudara, lewat hidup kita, ketulusan kita, senyum kita, saudara, itu sudah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Saudara, ayo kita percaya, kadangkala kita dimanapun kehadiran kita, jangan jadi orang yang galak, saudara. Kadangkala jalan lancar sering kita lupa. Jalan kita diberkati, sering kita lupa. Tapi pagi hari ini, kita percaya walaupun kita dibawa sampai pinggir jurang, jalani aja. Sampai kita patah di dengan dunia, jangan pernah takut. Karena ada tangan Tuhan yang pegang kita. Saudara, ayo ukur hidup kita. Jangan sampai kita minus hari demi hari. Tapi kita mau sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Sehingga hidup kita, nantinya kita sudah tahu kita bakal dipermalukan atau tidak. Tapi pagi hari ini saya percaya kita semua tidak ada yang ketinggalan. Kita akan dimuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, bila ada kesalahan dalam hidup kita, mungkin kita menjadi orang yang sembarangan bicara. Tuhan, kita tidak ada kerinduan untuk datang pada Tuhan. Tapi pagi hari ini, biarlah firman ini menyegarkan kita, menasihati kita, untuk kita lebih baik, lebih dewasa,
dan akhirnya hidup kita tidak dipermalukan, tidak dibuang, tapi mempermuliakan Tuhan. Amin.